Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 29. Oh, aku hanya ingin makan di sini, tidak perlu layanan lain. Jawab David Fred. Sambutan wanita tercengang lagi, karena ada banyak item layanan tingkat atas di Shangpinsuan, dan pelanggan yang datang ke sini untuk konsumsi jarang hanya makan. Tetapi profesionalisme resepsionis wanita sangat bagus, dan dia tersenyum dan bertanya kepada David Fred, "Tuan, berapa banyak tamu yang Anda miliki? Apakah Anda memerlukan sebuah kotak?" "Saya satu-satunya," jawab David Fred. "Kalau begitu biarkan aku menyiapkan kotak terpisah untukmu," kata resepsionis wanita itu segera. "Jangan repot-repot. Aku akan pergi setelah makan malam, cari saja tempat duduk yang cocok untukku di aula." David Fred melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa ada banyak tamu di aula, dan dia sendiri hanya bosan. Pergi ke kamar pribadi untuk makan sendiri. "Baik. Tuan, tolong ikuti saya." Wanita penyambutan itu mengangguk, dan kemudian membawa David Fred ke suatu tempat di dekat jendela. Segera setelah David Fred duduk, nyonya rumah segera membuka menu. Menu ditulis dalam bahasa Cina, Inggris, dan Perancis. David Fred membolak-balik menu dan menemukan bahwa hanya ada resep di dalamnya, tetapi tidak ada harganya. Orang-orang yang menghabiskan di sini tidak peduli dengan harga sayuran. Dan ada banyak hidangan di menu, baik makanan Cina maupun Barat. David Fred memesan 10 steak, 5 barbecue Brasil, 1 hotpot Buddha Tia Yang, dan setidaknya selusin hidangan lainnya. Karena David Fred, yang dalam keadaan binaraga, memiliki nafsu makan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dia merasa sangat lapar sekarang sejak dia datang ke Shangpinsuan hari ini dan gratis, dia tidak sopan, jadi dia hanya datang ke kombinasi Cina dan Barat, dan makan enak. Melihat David Fred telah memesan begitu banyak hidangan, resepsionis wanita itu tercengang. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi menyingkirkan menunya, dan dengan sopan berkata kepada David Fred, "Tuan, tolong minum minuman beralkohol terlebih dahulu, dan tunggu sebentar." "Tunggu sebentar, kami akan melayani Anda satu persatu." Seorang pelayan membawa segelas minuman beralkohol, David Fred mengambilnya dan menyesapnya, tetapi merasa rasanya agak aneh, jadi dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan gelasnya, meminta pelayan untuk mengubahnya menjadi segelas biasa air. Setelah beberapa saat, Aurelia Amanda mengambil segelas minuman beralkohol dengan kartu keanggotaan si Tianxiang dan wanita cantik itu, dia juga memasuki lobi Shangpinsuan. Setelah masuk, keduanya dikejutkan oleh aula yang megah dan mewah. "Wow! Shangpinsuan ini memang tempat konsumen kelas atas. Bahkan udaranya lebih manis daripada di luar." Aurelia Amanda tampak mabuk. Wanita cantik itu juga melihat-lihat aula mewah, matanya penuh kerinduan akan kehidupan seperti ini. Pada saat ini, seorang pelayan sedang mendorong troli dengan 10 steak dan barbecue Brasil panas di atasnya, pergi ke arah lokasi jendela. Aurelia Amanda dan wanita cantik itu tertarik dengan makanan yang menggoda, dan mengikuti mereka sepanjang jalan. Segera mereka menemukan bahwa David Fred sedang duduk di dekat jendela. "Sialan! Bukankah pria bermarga Fred itu seorang tukang? Bagaimana dia berhak duduk di sana?" Aurelia Amanda tercengang. Bahkan wanita cantik itu merasa luar biasa. Pada saat ini, pelayan sudah mendorong troli ke meja David Fred, dan membawa steak dan barbecue Brasil ke meja satu persatu. Saya harus mengatakan bahwa koki di sini di Shangpinsuan benar-benar terampil. Steaknya dimasak hingga setengah matang, dan Anda bisa tahu bahwa pintu masuknya empuk dan halus. Barbecue Brasil dipanggang hingga berwarna keemasan, dan juga mengeluarkan aroma mendesis, yang membuat jari telunjuk orang bergerak. David Fred sudah sangat lapar, jadi dia segera mengambil pisau dan garpu, siap untuk dimakan. Aurelia Amanda tidak tahan lagi, melangkah mendekat, dan berdiri di depan David Fred. "Fred, letakkan untuk aku. Jangan coba-coba menyelinap masuk dan menipu. Minum." Begitu. David Fred mendongak, melihat Aurelia Amanda lagi, dia mengerutkan kening, dan mengatakan sepatah kata langsung kepadanya, "Pergilah."
Aurelia Amanda seperti kucing yang ekornya diinjak, dan hampir melompat. Aku punya kartu keanggotaan di sini. Beraninya kau memanggilku? Aku belum selesai denganmu. David Fred hanya melirik Aurelia Amanda dengan ringan, dan tidak berniat untuk memperhatikannya, ambil sepotong barbeque dan memakannya. Ayo! Ayo! Melihat David Fred mengabaikannya seperti ini, Aurelia Amanda merasa marah di dahinya dan berteriak keras. Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang resepsionis wanita bergegas. Aku ingin mengambil kursi ini. Tapi kursi ini diambil oleh orang ini, katakan padanya untuk segera keluar. Aurelia Amanda menunjuk David Fred, dan berteriak pada tamu wanita itu. Maaf, Pak, Saya tidak punya kekuatan. Ini adalah pertama kalinya tamu penyambutan wanita menghadapi situasi seperti itu, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Lagi pula, dia juga tahu bahwa tidak ada orang yang bisa masuk Shang Pinsuan. Dia mampu menyinggung perasaannya, meskipun David Fred terlihat sangat kuno. Siapapun yang memiliki kekuatan ini, kamu bisa meneleponku. Aurelia Amanda menolak untuk melepaskannya, dan kemudian menunjukkan kartu keanggotaan si Tianxiang. Aku adalah anggota perak Shang Pinsuan. Kamu harus segera menangani masalah ini untukku. Kemudian saya akan memberitahu menir kami. Melihat Aurelia Amanda mengeluarkan kartu perak, resepsionis wanita tahu bahwa dia tidak bisa menanganinya, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu, berbalik dan bergegas masuk. Shang Pinsuan ini menerapkan sistem keanggotaan yang dibagi menjadi 5 tingkatan, perunggu, perak, emas, berlian, dan tertinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi identitas dan statusnya. Ini adalah pandangan konsumsi arus utama kelas atas dan diterima secara umum oleh kelas atas. Sebagian besar pelanggan yang berbelanja di lobi memiliki kartu perunggu, jadi kartu perak Aurelia Amanda sudah cukup penting. Hei! Kamu bermarga Fred, kamu akan segera sial. Aurelia Amanda memuji David Fred. David Fred masih tidak menyukainya, dan terus makan barbeque. Kamu menikmati makananmu. Aku akan membiarkanmu memuntahkan semua yang kamu makan nanti. Aurelia Amanda berkata dengan sedih. Wanita cantik itu melihat Aurelia Amanda mengganggu David Fred, jadi dia melangkah maju dan berkata kepadanya, kami di sini hanya untuk konsumsi, tolong jangan membuat masalah, oke? Aurelia Amanda tidak mendengarkan. Menurut pendapatnya, dia sangat ingin melihat adegan di mana David Fred diusir. Saat ini, nyonya rumah sudah bergegas keluar dengan seorang pria gemuk paruh baya berjas hitam. Tuan, saya Yurong Tai, menir toko utama Shang Pinsuan ini. Apa yang Anda butuhkan? Pria parubaya gemuk itu bertanya kepada Aurelia Amanda dengan sangat sopan begitu dia datang. Kamu manajernya, kan? Aurelia Amanda melirik Yurong Tai, lalu menyerahkan kartu keanggotaan perak di tangannya. Apakah kamu mengenali kartu ini? Yurong Tai mengambil kartu itu dan melihatnya, wajahnya sedikit berubah. Ini adalah kartu keanggotaan perak Tuan Mudasi. Kartu keanggotaan, mengapa ada di sini bersamamu? Hei! Xiaoxi adalah saudara iparku. Ada apa denganku menggunakan kartunya? Bisakah, bukan aku? Aurelia Amanda bertanya pada Yurong Tai dengan suara terangkat. Ya. Tentu saja. Yurong Tai berkeringat dingin di dahinya. Si Tianxiang juga seorang pemuda kaya dan terkenal di Jiangbei, dan keluarganya cukup kuat. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi orang yang sombong Aurelia Amanda di depannya ternyata adalah saudara ipar si Tianxiang, dan Yurong Tai juga pria yang tampan, orang yang sedang jatuh cinta hanya bisa menjilatnya. Melihat Yurong Tai memperlakukannya dengan sangat hormat, suasana hati Aurelia Amanda sangat diuntungkan. Dia menunjuk ke arah David Fred dan berkata, Manager Yu, segera usir anak ini. Aku ingin duduk di sini. Ahem. Tuan, orang ini harus menjadi tamu kita juga, dan Anda tidak memesan kursi ini sebelumnya sebelum Anda datang. Saya tidak dapat melakukan ini tanpa izin. Yurong Tai berkata sambil tersenyum di wajah Aurelia Amanda, bagaimana dengan ini, saya akan memberikan Anda dapat membuka kamar pribadi.
Tidak. Saya hanya jatuh cinta dengan tempat ini, dekat jendela, lokasi yang bagus. Saya hanya ingin duduk di sini. Kamu cepat bangun dan lepaskan anak ini. Aurelia Amanda awalnya ingin menargetkan David Fred. Bagaimana dia bisa begitu mudah lepaskan, terus berteriak dengan arogan. Yu Rongtai sedikit tercengang, kata-kata Aurelia Amanda sangat arogan, Anda di sini untuk mengkonsumsi, dan yang lain tidak di sini untuk mengkonsumsi. Di mana duduk bukan untuk duduk, bersikeras untuk duduk di sini? Bukankah ini sulit bagi yang kuat? Dan Yu Rongtai tidak bodoh, orang yang bisa datang ke Shang Pinsuan untuk mengkonsumsi bukanlah orang biasa, meskipun David Fred terlihat sangat asing, tapi sebelum dia mengetahui identitasnya, Yu Rongtai tidak akan gegabah mengusir orang. Tuan, yang disebut harmoni menghasilkan uang, mengapa Anda melakukan ini? Yu Rongtai tertawa dan berkata kepada Aurelia Amanda, Tuan, saya akan segera mengatur sebuah kotak untuk Anda. Saya dapat memberi Anda sebotol An 99 ur merah untuk bebas. Aku tidak menginginkannya. Aku akan mengambil posisi ini. Aurelia Amanda berkata kepada Yu Rongtai dengan suara keras, aku anggota Platinummu, tidak bisakah aku memilih yang seperti itu? Posisi sekarang? Bagaimana Anda menjadi seorang manajer? Percaya atau tidak, saya akan mengeluh kepada Su Mingshan tentang Anda. Yu Rongtai kulitnya berubah, dan dia dengan cepat tersenyum dan berkata, jangan. Jangan. Jangan ganggu Presiden Su tentang masalah ini. Kalau begitu kamu harus cepat. Aurelia Amanda mendesaknya. Yu Rongtai tidak punya pilihan selain berjalan ke sisi David Fred dan berkata sambil tersenyum, Tuan, karena tamu ini menyukai posisi Anda, apakah nyaman bagi Anda untuk mengubah posisi? Saya akan memberi Anda diskon 20% untuk konsumsi Anda. Hari ini, bagaimana? Karena Yu Rongtai melihat bahwa pakaian David Fred biasa-biasa saja dan dia tidak terlihat seperti seseorang dari kalangan atas, untuk dapat memasuki Shang Pinsuan, dia mungkin menggunakan kartu keanggotaan orang lain seperti Aurelia Amanda, jadi ketika berbicara dengannya, dia tidak berhati-hati seperti dia dengan Aurelia Amanda. Tapi David Fred menggelengkan kepalanya dan menolak, maaf, aku juga suka tempat ini, dan aku belum selesai makan. Ketika aku selesai makan, aku akan pergi dengan sendirinya. Setelah selesai berbicara, David Fred memotong sepotong lagi barbecue Brasil dan memasukkannya ke mulutnya. Tuan, mengapa Anda tidak pindah tempat? Melihat bahwa David Fred menolak untuk berpindah tempat, Yu Rongtai tidak berani menyinggung perasaannya sampai mati. Lagi pula, bukan orang biasa yang bisa memasuki Shang Pinsuan untuk konsumsi, dan Yu Rongtai memiliki pengalaman sosial yang kaya, dan tahu bahwa banyak orang kaya memiliki selera yang unik dan licik. Jangan lihat pakaian David Fred yang tidak mencolok atau bahkan ceroboh, tapi di kasus pemuda kaya rendah mana dia, yang suka memakai kios seperti itu? Aurelia Amanda bertanya pada Yu Rongtai. Sambil mencibir, Manajer Yu, apakah kamu takut menyinggung anak ini?